fase pemulihan. Dr. Jeremy dan tim semua sepakat bahwa David membutuhkan lingkungan yang lebih natural, lingkungan yang lebih dekat dengan keluarga, sehingga dengan ada observasi yang tetap terjalin, David diizinkan oleh tim yang merawat hari ini untuk pulang. Kira-kira demikian. Terima kasih Dokter Tatang dan Dokter Gibran. Saya tambahkan juga ya, memang secara fisik terlihat apalagi di media yang tersebar, kondisi fisik David sudah jauh membaik, responnya pun sudah banyak bisa memberikan respon. Namun dari pengalaman saya pribadi ini dok, kemampuan daya ingatnya David itu memang sangat lemah dan masih terjadi memori short, memorinya pendek-pendek ya, sehingga hari ini dia bertemu siapa, besok dia lupa lagi gitu. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditambahin? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan. Dia masih akan menjalani proses fisioterapi berkala. Jadi kurang lebih itu kita sudah bikin program dia fisioterapi berkala kurang lebih 3 sampai 5 kali seminggu. Dia akan menjalani fisioterapi fisik dan terapi fisik di sini 1 bulan ke depan. Dan juga kita akan memberikan dia latihan memori dan juga latihan kognisi, juga cognitive behavioral therapy. Jadi kita akan benar-benar memantau yang namanya, kita takut namanya ada PTSD atau kejadian traumatik pasca trauma. Nah ini yang kita akan pantau ke depannya supaya dia tidak mengalami PTSD ataupun cedera yang cukup berarti akibat kejadian kemarin. Jadi 1 bulan ini akan menjadi fase recovery yang sangat penting buat si David. Jadi kita akan benar-benar pantau dia dengan sangat ketat sekali di sini. Termasuk nggak cuma masalah terapi fisik, dia punya nutrisi, dia punya paru-paru dan organ dalam lainnya yang terkait akibat infeksi. Jadi semuanya akan dipantau berkala di sini selama 1 bulan. Perkiraan untuk dari anak David ini untuk bisa kembali bersekolah itu kira-kira perkiraan akan berapa lama lagi? Ini pertanyaan cukup bagus, tapi susah dijawab. Karena ini kondisi ini akan berbeda tiap-tiap orang sih. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Memang secara kita lihat dalam waktu 50 hari ini pemulihan cukup progresnya cukup signifikan dan progres cukup drastis. Tetapi biasanya untuk ke motorik halus, untuk kognisi yang tersisa itu memang bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih. Untungnya David ini masih muda, maka recovery-nya jauh lebih cepat dibandingin orang yang lebih tua. Tetapi bagaimanapun juga ini walaupun kondisinya koma, jadi memang ini membutuhkan waktu sedikit lebih pelan dibandingin kondisi yang lebih ringan. Jadi kenapa kita kunci David di HCU? Karena sewaktu pertama sekali itu kita memasang selang tracheostomy. Jadi ada lubang nafas yang kita bikin di daerah sini. Kalau dia terlalu banyak ketemu orang, maka risiko infeksinya akan menjadi lebih berat. Sedangkan waktu dia datang itu kondisinya sangat berat sekali, infeksi cukup berat dan kuman di dalam darah sudah sangat berat sekali. Jadi kalau kita expose dia kepada tamu yang berkunjung, itu akan membuat infeksinya akan makin berat. Dan selama kita taruh dia di intensive room, di high care unit, itu kita pantau 24 jam. Jadi kondisi demam sekecil apapun, naik suhu 0,1 derajat pun itu lebih ketahuan. Dan proses latihan fisiknya dia itu sangat intensif di ruang high care dengan rasio perawat 1:1. Jadi dia itu bisa mendapatkan latihan fisik itu per 2 jam sekali. Makanya bisa dilihat tadi dia bisa jalan dengan kondisi yang cepat, padahal dia datang koma dan otot kedua kaki susut. Nah itu dia kenapa kita kunci di high care. Kalau kita taruh di ruangan biasa pasti tamu akan banyak datang dan akibatnya resiko infeksinya akan makin lebih besar. Di dalam kamar itu dibikin kayak jadi di kamar di rumah ya biasa aja. Oh, hampir dibikin seperti itu konsepnya supaya lebih nyaman dan resiko infeksi jauh lebih besar.
Ini bikin sesuatu. Silakan, ada lagi teman-teman? Yang seperti yang tadi pertanyaan. Jawab. Yang lain? Ya tadi dokter udah jawab bahwa tergantung kondisi tubuh masing-masing dan bagaimana kondisi otak David akan memicu terkait kognitif atau halusnya tadi ya dok ya. Yang lain? Yang terakhir ya, Mbak. Ya, jadi memang ini juga harapan keluarga tentunya. Jadi dari awal sejak mulai dirawat di sini kan keluarga selalu intensif ya menemani Pak. Ketika David pulang ini juga tentu ada kebahagiaan tersendiri ya buat keluarga terdekat karena juga bisa langsung secara langsung karena di rumah ya, jadi nggak bolak-balik seperti hari-hari sebelumnya mungkin ya. Keluarga alhamdulillah sangat bersyukur kalau misalnya ada sudah sampai step bahwa perawatan itu bisa dilakukan di rumah mungkin itu. Mungkin rasanya cukup ya. Sekali lagi kami dari keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dokter dan tim rumah sakit Mayapada untuk seluruh upaya keras terhadap perkembangan David hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman awak media yang selalu mendoakan, yang terus bertanya bagaimana kondisi David hari ini. Itu akan menjadi dan selalu menjadi support bagi kami dan keluarga. Rasanya cukup demikian ya dok. Dari Kaman juga udah ya. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan juga di beberapa media, biaya rumah sakit David tercover 80%-an mungkin dari asuransi, karena ada beberapa juga yang tidak, seperti itu. Pak, apakah dari biaya sendiri ada sumbangan dari donatur atau dari pemerintah terkait? Sejauh ini 80% dari asuransi, sisanya dari keluarga, kolega, ya seperti itu aja. Nggak ada, kita membuka donatur sampai detik ini dari keluarga, belum ada. Nah itu memang terakhirnya tadi orang tua David yang tanya ya, nominalnya berapa kita belum tahu mbak, gitu. Cuma terakhir aja tuh udah sekitar 1M-an. Kalau melihat daripada gambaran MRI dari awal dan cedera dari awal, kalau kita lihat dari gambaran awal dia datang dan gambaran MRI-nya yang menunjukkan dia diffuse axonal injury grade 2, pasti ada gangguan kognisi. Tapi sampai sejauh mana kognisi ini akan membaik, kita memang masih butuh waktu berbulan-bulan untuk melihat progresnya. Yang pasti ada. Bagaimanapun juga di barangnya luka, ada bekas luka, sama halnya dengan cedera kemarin pasti ada bekas cedera. Cuman bagaimana dia bisa meminimalisir itu nanti tergantung daripada proses rehab yang ada di beberapa program. Udah cukup ya. Terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.